Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Sintayong bawa misi bangkitkan Timnas Indonesia. Erick Thohir berharap proses naturalisasi pemain keturunan dipercepat pemerintah. Sain Patinama bungkam keraguan media Malaysia. Dan Million Manhub selangkah lagi gabung skuad merah putih. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U20 kini tengah dipersiapkan untuk Piala AFF U19, kualifikasi Piala Asia U20 2025, dan kualifikasi Piala Dunia U20 2025. Skuad Garuda Nusantara tidak hanya dihuni pemain Liga 1 saja, tetapi Liga 2, 3, dan juga Akademi. Di samping itu, penggawa Garuda Kadek Arel menilai timnya masih butuh jam terbang yang lebih baik. Hal itu agar para pemain makin berkembang dan kualitasnya bisa meningkat. Kadek mengatakan bahwa memang agak berbeda bermain dengan pemain yang memiliki jam terbang banyak dan juga tidak. Oleh karena itu, jika sama-sama punya jam terbang, akan lebih mudah untuk saling memahami. Pemain Bali United itu mengatakan rekan-rekannya pasti akan terus berlatih agar dapat makin berkembang, dan hal itu agar mereka dapat mendapatkan jam terbang bersama klubnya masing-masing. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U20 baru saja mengakhiri 2 laga uji coba pada Januari lalu. Usai melawan Thailand dan Uzbekistan, Indra Syafri pun memberikan penilaian kepada anak asuhnya. Pelatih berusia 60 tahun itu langsung mencoret 13 dari 30 pemain di skuad Garuda Nusantara. Dirinya pun menegaskan bahwa akan mencari pengganti ke-13 pemain tersebut, dan sementara ini dirinya menugaskan stafnya untuk memantau bakat pemain di turnamen Piala Suratin U17 di Surabaya. Di samping itu, Indra Syafri juga menegaskan jika dirinya juga akan memanggil beberapa pemain keturunan lainnya untuk memperkuat Timnas Indonesia U20. Sebagaimana diketahui, rangkaian pemusatan latihan ini digunakan untuk mempersiapkan diri menghadapi beberapa agenda penting di tahun ini. Skuad Garuda resmi tersingkir dari Piala Asia setelah menelan kekalahan di babak 16 besar dari Australia. Meski langkah Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 harus terhenti, di bawah pelatih Sintayong, skuad Garuda menunjukkan perubahan signifikan dari sisi permainan. Pasalnya, pada gelaran ini, skuad Garuda menghadapi 3 negara yang pernah merengkuh gelar juara Piala Asia, yakni Irak, Jepang, dan Australia. Berstatus sebagai tim dengan rata-rata usia termuda di Piala Asia, Asnawi CS seolah menunjukkan kalau mereka mampu bersaing dengan tim kuat Asia lain. Di samping itu, usai laga babak 16 besar kontra Australia, salah satu pemain keturunan Sain Patinama diwawancarai oleh media Malaysia. Namun dalam wawancara itu, Sain terlihat kurang senang dengan pertanyaan reporter asal Malaysia yang seolah masih menganggap dirinya sebagai orang asing bukan orang Indonesia. Sain Patinama pun sempat mempertanyakan kembali maksud dari pertanyaan itu. Kekalahan dari Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 sepertinya membekas cukup lama di hati seluruh masyarakat Vietnam. Kemenangan itu meruntuhkan dominasi Vietnam atas Indonesia sejak Desember 2016. Tak heran jika hasil Piala Asia membuat kecewa publik Vietnam, bahkan hingga saat ini masyarakat negeri Naga Biru itu masih berselimut kesedihan. Vietnam dan Timnas Indonesia sebenarnya bakal segera dipertemukan lagi di ajang skala besar yakni kualifikasi Piala Dunia 2026. Keduanya akan melakoni 2 pertandingan pada 21 dan 26 Maret mendatang. Baik Sintayong dan Philip Troshi tentu akan mempersiapkan tim sebaik mungkin demi memetik kemenangan. Troshi dengan ambisi balas dendam, sementara Sintayong berada dalam misi membawa Timnas Indonesia untuk bangkit. 2 laga sudah dijalani skuad Garuda di jalan ini, kalah dari Irak dan imbang melawan Filipina, karena itu kemenangan amat sangat dinantikan. Pelatih Timnas Thailand Masa Tadaishi memberikan komentarnya terkait tim terbaik Asia Tenggara di Piala Asia 2023. Hal ini diungkapkan pelatih asal Jepang itu dalam jumpa pers usai pertandingan melawan Uzbekistan. Thailand mengakhiri perjuangan di Piala Asia 2023 usai takluk dari Uzbekistan di babak 16 besar. Meski begitu, Thailand patut berbangga karena menjadi salah satu dari 2 tim ASEAN yang melaju ke 16 besar setelah Timnas Indonesia.
Usai laga kontra Uzbekistan, Masa Tadaishi ditanya soal siapa yang terbaik di antara timnya dan Indonesia. Menanggapi pertanyaan tersebut, Masa Tadaishi menolak membandingkan timnya dengan tim Merah Putih. Ia mengaku hanya fokus pada timnya sendiri dan tidak pernah berpikir untuk membandingkan tim lain. Sebagaimana diketahui, Sandy Walsh baru saja menjalankan tugasnya bersama skuad Garuda di Piala Asia 2023. Di bawah komando Sintayong, bek berusia 28 tahun ini diandalkan untuk menahan gempuran Irak, Vietnam, dan juga Jepang. Menariknya, laga melawan tim Samurai Biru masih membekas bagi Sandy Walsh. Menurutnya, kompetisi sepak bola di benua Asia tidak bisa dianggap remeh. Dua negara yakni Jepang dan Korea Selatan jadi contoh liga terkuat di benua kuning. Dia baru merasakan sendiri hal tersebut saat bertemu Samurai Biru di Piala Asia lalu. Sandy Walsh menambahkan liga-liga di Asia memang tidak terlalu mendapatkan sorotan di Eropa. Hal tersebut justru yang membuatnya tertarik untuk berkarir di sana suatu saat nanti. Bahkan saat ada tawaran yang menarik, dia akan coba untuk mempertimbangkannya. Selama ini karir Sandy hanya dilewati di Belgia, dan jika benar Sandy berkarir di Liga Asia, diharapkan berlaga di Liga Korea, Jepang, atau yang penting bukan liga di Asia Tenggara. Kabar bahagia mendatangi salah satu pemain keturunan Indonesia yakni Milian Manhoef. Ya, sebagaimana diketahui, pemain yang saat ini bergabung dengan Vitesse tersebut tampil cukup apik di musim ini, di mana ia berhasil mencetak 4 gol dari 18 laga di Eredivisie musim ini. Penampilan apiknya itu membuat salah satu klub asal Inggris yakni Stoke City kepincut untuk meminang gelandang 22 tahun tersebut. The Potters bahkan rela merokok kocek sebesar 4 juta euro jika sang pemain benar pindah ke klub Pangeran Charles itu disebut bakal menaikkan level dalam karirnya. Sebab walaupun tampil apik bersama Vitesse, ia dan koleganya kekal membawa Vitesse bersinar. Hingga pekan ke-19, Vitesse masih berada di dasar klasemen Eredivisie. Di samping itu, jika Manhoef benar-benar bergabung dengan klub yang memiliki jersey garis merah putih itu dan mendapatkan jatah menit bermain cukup, bukan tidak mungkin dirinya juga diminati oleh Sintayong. Terlebih, ia masih terbuka untuk membela skuad Garuda. PSSI saat ini sedang memproses naturalisasi beberapa pemain keturunan yang digunakan untuk memperkuat timnas Indonesia. Nama-nama seperti Ragnar Oratmangun, Tom Haye, hingga Marten Paes yang saat ini sedang diproses. Selain ketiga pemain tersebut, sejatinya masih ada Nathan Choaon yang prosesnya tinggal sumpah WNI saja. Namun hingga berita ini dibuat, masih belum diketahui kapan ia akan mengambil sumpahnya. Mengetahui hal tersebut, Erick Thohir buka suara. Menurutnya, pihak PSSI masih menunggu proses keempat pemain tersebut. Lebih lanjut, Erick berharap proses naturalisasi untuk Tom Haye dan Ragnar Oratmangun sudah selesai sebelum Maret 2024 agar bisa berlaga dalam lanjutan laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick menambahkan jika ia juga memohon bantuan kepada semua stakeholder, pemerintah, DPR untuk merealisasikan percepatan naturalisasi tersebut.